Nah, oleh karena itulah kami hadir di sana, sekali lagi bukan pengen populer, tapi ingin mengendalikan mereka yang sudah berkomitmen dengan kami, sehingga saya dengan Kadif Propam dan Pak Kabid Humas yang berdialog dengan mereka, sehingga semua berjalan sesuai betul-betul rencana, jangan sampai di hijack gitu. Nah, sambil ini berjalan dengan Bapak Ibu sekalian, kami mewaspadai bahwa ada kelompok yang berusaha mengkooptasi GNPF tapi tidak mau GNPF-nya. Mereka akan berusaha mencari tumpahan massa ini akan dipakai dengan menggerakkan beberapa kelompok yang memang tertentu yang sudah disiapkan, nggak banyak, sekelompok pemuda yang dibayar, yang nantinya akan menggiring mereka pada saat mereka lepas dari Monas untuk dibawa lagi-lagi ke DPR, sehingga DPR kita tidak tanggung-tanggung saat itu. Kita siapkan 6.000 kekuatan di DPR, semua keliling. Kita tidak ingin kecolongan. Yang kedua, untuk mencegah mereka menghijack ini, karena rawan sudah disiapkan juga mobil komando oleh mereka, maka pagi kita melakukan kegiatan penangkapan. Kenapa tidak kami lakukan sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya? Karena kalau sehari, 2 hari, 3 hari sebelumnya, ini akan dipelintir dan kemudian keluar di media sosial bahwa Bapak paham betul bagaimana kekuatan media sosial, dan mohon maaf bahasa teman-teman, bagaimana sadisnya media sosial. Bisa membalik semua. Kalau kita lakukan penangkapan sehari 2 hari sebelumnya, maka yang terjadi nanti akan dibalik. Seolah-olah ini penangkapan dilakukan dalam rangka penggembosan masyarakat yang akan melakukan aksi bela Islam. Wah, itu berbahaya sekali. Oleh karena itu, kita memang setting penangkapannya adalah subuh. Kenapa? Subuh tidak ada timing lagi untuk berusaha untuk menggulirkan dan menggoreng-goreng, membangkitkan, memprovokasi massa besar yang akan datang. Sehingga begitu kegiatan selesai, baru kemudian ada penangkapan itu. Dan kita expose kenapa terjadi penangkapan itu. Nah, ini juga penangkapan ini sekali lagi yang tolong nanti digarisbawahi. Kami melakukan upaya penangkapan ini, satu, kita tidak ingin agar agenda suci yang sudah disepakati untuk melakukan ibadah di Monas, yang mereka betul-betul dari berbagai penjuru datang, tujuannya satu, yaitu proses hukum Saudara Basuki Cahayapurnama yang diopini mereka sudah menista agama. Dan itu mereka melakukan ibadah. Karena itu kita tidak ingin ada pihak-pihak lain yang mengganggu kesucian ibadah ini. Kami sudah disampaikan oleh GNPF, Pak, tolong jangan sampai ada masyarakat yang mengganggu kita, memanfaatkan massa. Kita pun nggak bisa pegang massa kalau sudah jumlahnya jutaan orang. Sehingga kita melakukan penangkapan itu salah satunya adalah untuk mengamankan agenda ini. Agenda ini satu hari itu harus betul-betul tidak ada insiden kekacauan. Kalau sampai ada insiden kekacauan, maka yang buruk adalah nama Islam. Yang buruk adalah niat baik, niat suci untuk kegiatan ibadah ini terganggu. Nah, Bapak-bapak bisa melihat sih setelah penangkapan ini tidak ada insiden apapun lagi yang lain. Satu pun nggak ada. Jam 4 sore selesai kegiatan itu, kami keliling patroli, Pak. Semua clear. Kita juga bingung. Tadinya jutaan orang, kok ini bisa clear jam 4 sore? Udah bersih Jalan Sudirman Tamrin. Semua wilayah. Seperti terserap begitu saja. Nah, ini sekali lagi juga berhasil karena tidak ada yang upaya menghijack. Yang kedua, penangkapan itu juga adalah memang dalam rangka kita tidak ingin adalah upaya penegakan hukum terhadap mereka yang ingin memanfaatkan massa ini untuk kepentingan menduduki DPR. Sekali lagi, kalau cuma demo-demo depan DPR kita siap biarkan. Kemarin juga ada demo, selesai acara ada berdemo di sana,
Saya datang ke sana dan saya sampaikan kepada anggota, sepanjang mereka demo silahkan saja. Tapi kalau memaksa menduduki itu inkonstitusional, pelanggaran hukum. Kita harus tegakkan. Nah ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mereka yang kita tangkap ada 11 orang, 3 orang ditahan, 8 kita tidak tahan karena memang tidak harus menahan. Nah yang 8 ini memang diantaranya adalah ada yang pertimbangan kesehatan. Ada yang pertimbangan kesehatan seperti Ibu Rama. Ini beliau tensinya naik, otomatis dari penasihat hukumnya Saudara Yusril Iza Mahendra mohon pemeriksaannya bisa ditunda, kesehatan diutamakan, sehingga dipersilakan untuk dibawa ke rumah sakit, dibantu oleh kepolisian juga, dokter dari kepolisian, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan dan minta ditunda. Nah nanti kita akan panggil. Kemudian berikutnya lagi ada beberapa tokoh, ya, kita juga tidak lakukan penahanan. Di faktor apa utamanya adalah kita masih memerlukan tambahan bukti-bukti yang cukup, sehingga pemeriksaan kasus ini terus berkembang dan terus berjalan. Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa ada sejumlah purnawirawan dari TNI AD yang juga ditangkap, itu sudah melakukan proses komunikasi khususnya antara Bapak Pangdam dengan Kapolda, komunikasi. Pak Pangdam juga sudah melapor kepada Pak Panglima, dan Pak Panglima juga mendukung. Kemudian Pangdam bahkan mengirimkan timnya juga dari Denintel dan dari POM mendampingi penyidik Polri. Jadi sekali lagi tidak benar kalau penangkapan itu hanya dilakukan oleh unsur Polri saja. Kita menghargai para purnawirawan ini. Kita tidak pernah mentarget latar belakangnya, tapi karena sekali lagi masalah hukumnya. Nah, untuk itu kami kira ini dapat mengklarifikasi dan menjelaskan bahwa penangkapan ini sudah melibatkan dan sudah melakukan komunikasi dengan jajaran TNI AD khususnya, dan Pak Pangdam sangat intens sekali lagi menugaskan Denintel dan menugaskan dari POM-nya untuk mendampingi Polri. Nah berikutnya ada memang beberapa juga yang sementara ini kita tidak lakukan penahanan, ya, karena memang ada sekali lagi beberapa pembuktian, alat bukti yang perlu kita tambahkan lagi. Penangkapan hanya dapat dilakukan dengan bukti permulaan yang cukup, tapi penahanan harus dengan bukti yang cukup. Nah, ini bukti yang cukup ini masih kita lengkapi. Kemudian yang berikutnya lagi, saya kira 3 orang ditahan, baik kena undang-undang ITE maupun pasal-pasal lain, dan kita akan proses hukum. Intinya bahwa dengan langkah-langkah ini, seperti kita saksikan bersama, kegiatan 2.12 itu berlangsung dengan aman, tidak ada insiden yang berarti, dan kemudian gerakan yang berupaya tadi untuk melakukan aksi kekerasan di DPR MPR dengan tokoh-tokoh utamanya sudah kita lakukan penangkapan di subuh, maka yang bagian lapangannya menjadi bubar. Ya istilahnya gagal total lah, kira-kira begitu. Ya hasilnya aman lah. Nah inilah kira-kira Bapak Ibu sekalian mengenai peristiwa pengamanan yang kami lakukan tanggal 2 November. Tentunya yang kami waspadai ke depan nanti adalah untuk sidangnya nanti. Karena sidangnya nanti tentu akan menarik banyak pihak.